Rasanya piye Kang kata-katane ya? Mbak Nunung duwe penguin ngombene klopo. Arepa effortmu segede gunung. Nek dudu kowe sing dipengini, kowe iso apa? Halo guys, kembali lagi bersama saya Abdi Biar Pradada. Di sini saya kedatangan dua tamu nih dari NTT dan Papua yang bersekolah di SMA Negeri Kepak Ranau. Bisa perkenalkan dulu Mas? Perkenalkan, nama saya Chan Nugraha dari NTT, asal sekolah SMA 1 Bakran. Saya Redya Gata Ramadan, asal dari Papua, bersekolah di SMA Negeri Kepak Ranau. Saya mau tanya dulu nih tentang Mas Isan. Mas Isan kesini membawa materi apa sih, flora dan fauna ini? Kalau untuk flora, saya membawakan tentang ambuku. Kalau untuk fauna, kupu-kupu bidadari. Kelihatannya menarik semua itu Mas. Mau dijelasin Mas karakteristik, ciri-ciri dan manfaatnya itu apa itu mau dijelasin Mas? Siap, saya akan menjelaskan. Nomor 1, pengertian ambuku. Ambuku atau Eucalyptus arborea secara alami hidup pada tanah vulkanik, berada pada 7 pulau di kawasan timur Indonesia, pada ketinggian berkisar 180 meter sampai 3000 meter. Selanjutnya, ciri-ciri ambuku. Tekstur batangnya keras, merata, dan licin disebabkan oleh serat-serat yang terpadu, bunganya memanjang dan tidak mempunyai tangkai. Selanjutnya, manfaat ambuku. Bahan baku kulit dan kertas, bahan baku kayu lapis. Selanjutnya, pengertian kupu-kupu bidadari. Kupu-kupu bidadari atau kupu-kupu sayap rendah adalah kupu-kupu dari famili Nymphaeidae. Kupu-kupu ini ditemukan di Pulau Sulawesi dan Buton. Selanjutnya, ciri-ciri kupu bidadari. Spesies endemik Sulawesi dan Buton, berukuran kecil hingga sedang, berkisar 25 sampai 100 mm. Biasanya terbang di bawah perpohonan dan mencari nektar di bunga-bunga. Selanjutnya, ciri-ciri kupu bidadari. Nah, saya mau bertanya dulu nih Mas Isan tentang pohon ambuku ini. Apakah pohon ambuku termasuk tanaman endemik di Indonesia? Pohon ambuku memang tumbuh di Indonesia, terutama di daerah Nusa Tenggara Timur, namun tidak sepenuhnya endemik Indonesia. Pohon ini juga ditemukan di beberapa wilayah di Timor Leste dan sebagian di wilayah Papua Nugini. Dengan demikian, meskipun ambuku sangat erat kaitannya dengan ekosistem di NTT, terutama di Pulau Flores dan Timor, pohon ini tidak sepenuhnya terbatas atau endemik pada suatu negara saja. Menarik sekali ya pohon ambuku ini. Nah, saya mau bertanya tentang kupu-kupu bidadari ini. Di mana habitat asli kupu-kupu bidadari dapat ditemukan? Tadi kan belum dijelaskan sama Mas Isan. Nah, di mana sih tempat aslinya ini? Kupu bidadari ditemukan di Kepulauan Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore. Oke, tadi kan sudah dari NTT, saya yang dari Jawa. Saya membawakan flora dan fauna tentang elang Jawa dan anggrek Jawa. Penasaran? Penasaran masih? Penasaran tadi orang Papua sama ini nggak pernah lihat elang Jawa. Ya, moga dijelaskan Mas. Yang pertama saya menjelaskan elang Jawa dulu. Elang Jawa adalah salah satu spesies elang berukuran sedang yang endemik di Pulau Jawa, asli itu. Satwa ini dianggap hewan mitologi Hindu Buddha yang ada di India, yaitu Garuda. Nah, ciri-ciri elang sendiri memiliki jambul di atas kepalanya yang tingginya bisa mencapai 12 cm, Mas. Tinggi sekali. Dengan ukuran tubuh 56 hingga 70 cm. Kenapa Mas? Ini Mas. Wah, ini ada Mas Brian dari Jawa ya. Oh iya, tetap ngomong Jawa ki sangat-sangat loh. Oke. Wah, ini Mas Brian dari Jawa ini membawa materi apa nih Mas Brian? Nah,
Elang Jawa dan Anggrek Jawa, Mas. Menarik loh, Mas. Menarik. Coba jelaskan dari pengertian anggrek Jawa sama elang Jawa. Ciri-ciri dan manfaat, Mas. Saya penasaran ini sama Penasaran banget ya? Iksan, Mas Iksan. Nungguin ya. Ya, saya mulai dari elang Jawa ya, Mas. Oke. Elang Jawa. Elang Jawa adalah salah satu spesies elang yang berukuran sedang yang endemik di Pulau Jawa, Mas, terutama Jawa Tengah. Nah, satwa ini dianggap hewan mitologi Hindu-Buddha yang populer di India, yaitu Garuda. Nah, ciri-ciri sendiri elang Jawa yaitu memiliki jambul di atas kepalanya yang memiliki tinggi 12 cm, Mas, dengan ukuran tubuh 56 hingga 70 cm, 70 cm dengan rentang sayap 110 hingga 130 cm. Gila, besar sekali. Besar, Mas. Manfaat elang Jawa tersendiri memiliki peran penting dalam pelestarian alam, Mas, seperti pencegahan terhadap kepunahan dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem hutan, Mas. Elang Jawa juga dapat membantu petani untuk mengusir hama yang mengganggu tanaman sawah mereka, Mas. Menarik sekali, Mas. Ya, ini saya penasaran kok. Apakah elang Jawa ini termasuk hewan endemik, Mas Brian? Elang Jawa iya termasuk hewan endemik di Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Jawa, Mas. Tidak dapat ditemukan di berbagai macam negara, Mas. Hanya ditemukan di Pulau Jawa. Oh iya, terima kasih. Mas kan mau bertanya atau tidak? Nanti sekalian. Tentang elang Jawa, maksudnya? Untuk ciri fisik khas dari elang Jawa itu apa ya, Mas? Mungkin. Elang Jawa, saya Mas. Elang Jawa memiliki ciri khas yaitu memiliki jambul di atas kepala itu, Mas, dengan tinggi 12 cm itu, dan berwarna coklat tua di tubuh bagian atasnya, dan bagian bawah tubuh berwarna lebih terang dengan garis-garis coklat putih, yang coklat-coklat tua. Nah, sekarang saya Oke, di sini saya juga penasaran tentang materi anggrek Jawa ini, Mas Brian. saya Anggrek Jawa ini agak sedikit ya. Anggrek Jawa ini karena sebagai tanaman hias, Mas, populer yang dimanfaatkan bunganya dengan keindahannya. Bunga anggrek sangat indah dan variasinya hampir tidak terbatas. Jadi unlimited, Mas, bahasa Inggrisnya unlimited, tidak terbatas toh. Ciri-ciri anggrek Jawa mempunyai 3 helai. 3 helai cuma 1, 2, sama 3 di bawah, yang dilindungi oleh 3 helai kelopak bunga. Sebelum mekar, kelopak tersebut berwarna hijau dan memiliki ukuran yang sangat-sangat kecil. Nah, manfaat anggrek Jawa sendiri dibagi sebagai bahan minyak wangi atau minyak rambut, Mas. Selain manfaat tersebut, anggrek juga mempunyai manfaat lain sebagai bahan dasar pembuatan bahan-bahan. Ini saya mau tanya nih Mas Brian, apa yang membuat anggrek Jawa ini langka, Mas Brian? Anggrek Jawa menjadi langka, Mas, karena deforestasi, pengumpulan berlebihan oleh para kolektor, dan perubahan iklim yang mengancam habitatnya, Mas. Jadi kayak ya perubahan iklim kita tahu lah saat ini kondisinya gimana, panasnya itu sangat ekstrim. Luar biasa ya. Mas bisa mau bertanya? Apakah anggrek Jawa bisa dibudidayakan di rumah, Mas? Oh bisa. Beberapa jenis anggrek Jawa dapat dibudidayakan di rumah dengan perawatan yang tepat, Mas. Seperti menjaga kelembapan, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang baik, Mas. Sudah, Mas. Terima kasih Mas Brian ini sudah membawakan materi elang Jawa sama anggrek Jawa. Sangat menarik, ya, Mas. Sangat menarik sekali. Oh iya, Jawa. Nah, sekarang kan saya sudah menjelaskan dari Jawa, Mas Iksan juga sudah menjelaskan dari Indonesia. Nah, sekarang Mas Rifki nih, Mas Rifki berasal dari mana? Dari Papua, Kakak. Oh, dari Papua, Kakak. Nah, Mas Rifki di sini membawa materi tentang apa? Materi fauna tentang buaya muara yang flora pohon natura. Oh, sebelum masuk materi, saya mau bertanya, Mas Rifki di Jawa ini sudah berapa tahun?
Sudah 10 tahun. 10 tahun, udah lama sekali ya Mas Iksan ya? Tuh kalau udah Iya, ini agak ada masa podcast udah tekan. bisa tekan terus podcast ya. Nah, saya mau dijelaskan dong Mas, apa sih itu tentang buaya muara yang membedakan dari buaya-buaya yang lain itu apa gitu? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang buaya. Ini masih kan dari tadi, kau season dari tawa terus Mas Iksan apa ya? udah, ayo kita ya udah tadi nggak apa-apa. waktu. Gak apa-apa, ini mau cermat itu lagi. Waktu Mas Iksan waktu. Lanjut gue. Oke, ngomong. Gue dikaca. Gak apa-apa. Waktu Mas. Gak apa-apa, Pak. Potong ya. Gak apa-apa. Gak usah, gak apa-apa, gak usah deket, gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, lanjut. Pengertian tentang buaya muara Mas. Enggak tolong. Oke, di sini ini masih kemekel ini gara-gara Mas Iksan dari tadi tertawa terus ada ya. Buaya muara. Buaya muara adalah spesies buaya terbesar yang ditemukan di perairan Payau dan laut. Persebaran buaya meliputi sungai, rawa, dan pesisiran. Buaya juga dikenal sebagai predator puncak dalam ekosistem mereka. Dan ini ciri-ciri buaya muara. Yang pertama, ukuran besar. Yang kedua, rahang sangat kuat. Yang ketiga, kulit keras. Yang keempat, warna. Yang kelima, ekor kuat. Dan keenam, adaptasi habitat. Apakah di sini ada yang ditanyakan tentang buaya muara dari Mas Iksan atau Mas Iksan atau saya? Silakan Mas Brian. Nah, tadi kan saya jelaskan Mas, berapa besar sih ukuran dan berat buaya muara itu, saya masih penasaran. Mau jelaskan? Buaya muara adalah spesies buaya terbesar di dunia dengan panjang mencapai 6-7 meter dan berat lebih 1 ton. 1 ton berat sapi ya Mas? Iya. Itu sapi kalau udah dijual itu udah 23 juta. Ini masih kan tertawa. Apakah ada wajah saya yang nampak lucu? Oh, dari tadi Mas yang ketawa terus. Ini Apa yang Mas bawa? Mungkin lagi bahagia. Masya Allah. Diundang ke podcast ini masih bahagia. Alhamdulillah. Oke, dari Mas Iksan, apakah ada ditanyakan tentang materi saya? Saya penasaran bagaimana cara buaya muara berburu mangsanya, Mas. Buaya muara berburu dengan cara menyergap mangsanya. Mereka bersembunyi di bawah air, mendekati mangsa secara perlahan, lalu menyerang dengan cepat menggunakan serangan yang sangat kuat. Jadi itu kayak ciluk gitu loh. Jadi tadi muster dulu baru gitu loh Pak. itu seperti kayak TNI Angkatan Laut lah Mas. Oh, Kopassus. Ya itu bayangannya seperti itu. Ini ya. Nah sekarang kehormatannya Mas, kalau dijelaskan. Ini pohon matua. Pohon matua adalah pohon yang terkenal karena buahnya yang manis dan lezat. Seperti Mas Iksan lah, manis. Oh, Masya Allah. Pohon ini berasal dari daerah tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Papua. Buah matua ini tumbuh secara alami di hutan-hutan dataran rendah, tinggi dapat mencapai 30 meter. Ciri-ciri pohon matua: yang pertama ada tinggi, yang kedua daun, yang ketiga buah, yang keempat kulit batang, yang kelima akar. Apakah yang ditanyakan dari Bisa dulu. Saya kan tertarik dengan buah matua ini. Berapa lama pohon matua berbuah, Mas? Pohon matua berbuah. Pohon matua biasanya mulai berbuah setelah 4 sampai 7 tahun. Lama juga, Mas. Lama, seperti ini panjenengan kali ini. Wah, Pak Maju tadi itu tuh. Nah, ini dari tadi Mas Iksan tegang terus ini.
Iya, monggo saya tidak ada ekspresi sama. Iya. Oh, baru kelihatan ekspresinya. Nah, Mas Rifki, apa sih manfaat buah matoa? Saya ini penggemar berat sekali tentang buah matoa ini, Mas. Buah matoa dikonsumsi sebagai buah segar yang kaya akan vitamin C dan E. Sementara kayunya sering digunakan dalam pembuatan furnitur. Apa itu furnitur? Kurang tahu ya, Mas. Sebentar saya cari dulu. Oh, mungkin furnitur itu pakai bahasanya tingkat tinggi, Mas. Saya nggak tahu. Ya, jadi ketika kita sudah selesai, kita udah berapa jam nih? 1 jam lebih ya. 1 jam lebih ini. Gak terasa ya. Kita tawa makan. Ya Mas, sampai jumpa ya Mas. Ya, sekian Sukses dari- selalu, Mas. Jadi makasih dari NTT. Mas kayaknya udah pernah nyicipin mie ayam belum? Nanti saya jajaki di depan. Oh, belum Mas. Nanti saya Itu makanan khas ini Mas. Iya, Jawa. Saya tapi di depan Mas. Oh, iya. Makasih ya Mas. Ini kita tutup dulu. Nah, guys, kita tutup akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita Bambang Eksan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.